Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C, mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia dari program studi Pendidikan Kimia kelas A. Saya akan membuka presentasi pada hari ini yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan para rekan saya dari kelompok C. Yang pertama ada Afifatul Azizah, yang kedua ada Atifa Azhara, yang ketiga ada Cindi Amalia, yang keempat ada Fauzia Ayu Safitri, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yulia Anggraini. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, meliputi latar belakang dan permasalahan. Yang kedua ada pembahasan, meliputi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan UMKM di masa pandemi. Dan yang terakhir ada penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Memasuki topik yang pertama mengenai latar belakang dan permasalahan. Pandemi menyebabkan perlambatan perekonomian global dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Semenjak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi, segala bentuk kegiatan serba dibatasi bahkan terhenti. Ditambah lagi, kemunculan kasus terjangkit yang hari demi hari kian meningkat, walaupun angka kesembuhan dari COVID-19 ini pun ikut meningkat. Tapi tetap saja, hal ini mengakibatkan ketidakstabilan akan terus mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sektor UMKM memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan perekonomian nasional, di mana UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang artinya dapat mengurangi tingkat pengangguran serta ikut andil dalam membantu pemerintah menanggulangi pengangguran. Tapi nyatanya, pada kondisi yang krisis ini, terdapat banyak kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi pada perusahaan makro. Hal ini dikarenakan hasil penjualan yang tidak sebanding dengan biaya produksi yang mereka keluarkan. Oleh karena itu, pengurangan karyawan dalam bentuk pemberhentian sementara, bahkan pemutusan hubungan kerja, merupakan cara satu-satunya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan perusahaan. Terdapat banyak sekali kendala akibat pelemahan ekonomi ini yang membuat pemerintah tidak dapat tinggal diam dan terus mengupayakan agar UMKM dapat bangkit. Lalu permasalahannya, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia? Dan apa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia pada masa pandemi? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Pertama adalah UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Perlemahan pada sektor pariwisata menyebabkan perekonomian UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman, konsumsi rumah tangga, serta kerajinan kayu dan rotan mengalami penurunan yang pesat, di mana penurunan tersebut tercatat 30-35% lebih rendah dibandingkan pendapatan mereka sebelum masa pandemi berlangsung. Penurunan pendapatan ini disebabkan karena terbatasnya aktivitas masyarakat akibat diterapkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah untuk menekan angka dari kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Selain UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 ini, ada juga UMKM yang mampu bertahan di masa pandemi. Yang pertama adalah UMKM yang sudah terorganisasi ke dalam pasar digital. Yang kedua adalah UMKM yang menjual kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di masa pandemi, seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah UMKM yang menjual kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat, seperti air, listrik, hingga perbankan. Kemudian bagian kedua adalah digitalisasi pasar di masa pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini menyebabkan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja itu berubah. Dari berbelanja secara konvensional beralih menjadi berbelanja secara daring.
Mau tidak mau, UMKM harus melakukan transformasi digital agar bisnisnya tidak gulung tikar. Nah, ada beberapa alasan masyarakat lebih menyukai berbelanja secara daring di masa pandemi. Yang pertama adalah meminimalkan biaya. Yang kedua adalah diskon yang menarik. Yang ketiga adalah aman dan nyaman. Dan yang keempat adalah harga yang bersaing. Selanjutnya, ada upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia di masa pandemi. UMKM merupakan salah satu tonggak ekonomi di Indonesia sehingga harus dipertahankan eksistensinya. Adapun langkah-langkah pemerintah untuk mempertahankan UMKM di Indonesia. Yang pertama, melakukan percepatan bagi upaya relaksasi restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menyiapkan skema baru pembiayaan di sektor perbankan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan modal kerja. Yang ketiga, memasukkan para pelaku usaha mikro ataupun masyarakat yang membutuhkan dalam skema bantuan sosial, terutama berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam bentuk paket sembako. Yang keempat, yaitu memberikan peluang agar UMKM terus berproduksi, baik itu di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional, dan sektor makanan dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, pemerintah harus tetap konsisten dengan segala kebijakan yang telah dibuat. Hal ini berarti pemerintah harus ada sanksi yang jelas untuk masyarakat yang melanggar kebijakan, dan masyarakat harus terbiasa menaati kebijakan yang telah pemerintah buat. Terima kasih. Kemudian, demi keselamatan UMKM di Indonesia, Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UMKM menawarkan solusi untuk melindungi UMKM di masa pandemi. Antara lain, yang pertama, selama pandemi berlangsung, masyarakat Indonesia harus tetap memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga para pelaku UMKM akan tetap eksis memproduksi barang dan jasa. Yang kedua adalah selalu mengefektifkan pembatasan sosial dalam menjalankan bisnisnya dan diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga adalah perbankan harus memberikan subsidi dengan suku bunga pinjaman yang rendah terhadap pelaku UMKM agar mereka tidak kesulitan dalam mendapatkan dana selama pandemi. Keempat, melakukan restrukturisasi pinjaman khusus bagi koperasi dan UMKM bila perlu, mempermudah persyaratan dengan tetap memperhatikan kesanggupan pelaku usaha dalam pembayaran pinjaman. Yang kelima, UMKM setiap daerah perlu untuk memproduksi masker, sehingga mereka tetap produktif dalam mencari peluang bisnis selama pandemi berlangsung. Yang keenam, memberikan kartu prakerja pada pelaku usaha yang rentan terkena dampak dari COVID-19. Yang ketujuh, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, terutama pada pelaku usaha UMKM yang sudah terkena dampak COVID-19. Yang terakhir adalah pemerintah harus bersedia mengalokasikan sebagian pajak penghasilan impor dan restitusi pajak untuk UMKM. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang terakhir, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, UMKM perlu melakukan digitalisasi pasar agar bisnisnya tidak mengalami gulung tikar. Kemudian, pemerintah harus mendorong UMKM agar tetap terjaga eksistensinya. Selanjutnya, UMKM perlu melakukan penelitian pengembangan di saat krisis melanda. Tidak mudah puas dan ikut bergabung dalam organisasi agar tetap dapat saran untuk mengembangkan jejaring dan bisnisnya. Kemudian, pemerintah disarankan mengumpulkan pajak dari perusahaan-perusahaan besar dan memberikan modal usaha terhadap UMKM di tengah ancaman pandemi. Baiklah, itu tadi pembahasan kami dari kelompok C mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia dan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia. Kami dari kelompok C mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kami terdapat kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.